Malam Jumat Kliwon itu, seorang gadis naik ke Gunung Kawi bukan untuk berdoa, tapi untuk menukar sesuatu yang tak bisa dibeli kembali. Dan sejak ritual itu selesai, uang memang datang tanpa henti. Namun setiap lembar yang ia pegang selalu dibayar dengan kematian, darah, dan masa depan yang perlahan dihapus satu persatu. Dikatakan bahwa setiap tempat yang dilupakan akan menyimpan sepotong kegelapan. Tapi di tempat ini, kegelapan itu bukan hanya disimpan, ia bernapas. Tidak ada harapan di balik jendela yang tertutup debu ini, hanya perhitungan waktu yang mundur. Begitu jam berdentang tengah malam, Anda akan menyadari bahwa bukan Anda yang terjebak di sini, melainkan tempat inilah yang telah memilih Anda. Dan di sini, kematian hanyalah permulaan cerita. Jumat Kliwon selalu membawa bau yang berbeda di lereng Gunung Kawi. Bukan bau tanah basah atau dedaunan pinus yang membusuk, melainkan aroma anyir yang tidak bisa dijelaskan. Seperti besi berkarat bercampur kemenyan tua. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya, menelan jalan setapak yang hanya cukup dilewati satu orang. Raras menggigil, bukan karena dingin. Ia berdiri di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti urat nadi raksasa. Usianya 22 tahun, cukup dewasa untuk memahami dosa, namun terlalu putus asa untuk menghindarinya. Tangannya mengepal di balik jaket tipis, kukunya menekan telapak hingga nyeri. Seolah rasa sakit kecil itu bisa menebus apa yang akan ia lakukan malam ini. Kalau kamu sudah di sini, berarti kamu siap. Suara laki-laki tua itu terdengar parau. Namanya Mbah Suro, juru kunci bayangan yang tidak pernah tercatat di buku wisata Gunung Kawi. Orang-orang menyebutnya penunjuk jalan pesugihan, bukan ke makam, tapi ke perjanjian. Wajahnya setengah tertutup kain hitam, matanya cekung dan berkilat seperti binatang nokturnal. Raras menelan ludah. Ia tidak bertanya lagi. Ia sudah kehilangan segalanya. Usaha orang tuanya bangkrut, rumah disita, dan ibunya meninggal dengan hutang yang tak sempat terbayar. Ketika doa tak lagi dijawab, ia datang ke tempat yang konon mendengarkan orang putus asa. Jumat Kliwon, lanjut Mbah Suro pelan. Malam ketika batas manusia dan bukan manusia tipis seperti kulit bawang. Kamu tahu kenapa harus perawan? Raras tidak menjawab. Ia tahu jawabannya, tapi tidak sanggup mengucapkannya. Mbah Suro tersenyum, senyum tanpa kehangatan. Karena yang murni paling mahal untuk dibeli setan. Angin tiba-tiba berhenti, daun-daun membeku di udara, dan hutan seakan menahan nafas. Dari kejauhan terdengar suara gamelan pelan, tidak jelas asalnya. Seperti datang dari bawah tanah. Mereka berjalan menyusuri jalur yang tidak ada di peta. Setiap langkah Raras terasa lebih berat, seolah tanah berusaha menahannya. Beberapa kali ia merasa ada yang berjalan di belakangnya, padahal saat menoleh, hanya kabut yang menggantung. Di sebuah pelataran batu, lilin-lilin hitam sudah menyala membentuk lingkaran. Di tengahnya ada kain putih, bersih, terlalu bersih untuk tempat sekotor ini. Simbol-simbol kuno digoreskan dengan sesuatu yang mengering kecoklatan. Dengar baik-baik, kata Mbah Suro. Ritual ini bukan soal kenikmatan. Ini soal penyerahan. Ia menatap Raras dalam-dalam. Yang kau berikan bukan tubuhmu, tapi hakmu sebagai manusia. Dari balik pepohonan, terdengar suara nafas berat. Bukan satu, banyak. Seperti makhluk yang menunggu giliran. Raras merasakan dadanya sesak. Air matanya jatuh tanpa suara. Apa aku masih bisa mundur? Tanyanya lirih. Mbah Suro memadamkan satu lilin dengan jari telanjang. Asap hitam membumbung, membentuk wajah yang tersenyum. Kamu sudah dipanggil namanya 3 kali, jawabnya. Sekarang, yang mundur hanya jasadmu. Jiwamu sudah dicatat. Di saat itulah Raras sadar.
Gunung Kawi bukan tempat meminta kekayaan. Ia adalah tempat membayar sebelum menerima. Dan harga pertamanya akan ditagih malam ini. Kabut semakin menebal ketika Raras melangkah masuk ke lingkaran lilin hitam. Udara di dalamnya terasa berbeda, lebih berat, lebih pengap. Seolah ia sedang berdiri di dalam dada makhluk raksasa yang masih hidup. Setiap tarikan napas terasa dipinjamkan, bukan miliknya sendiri. Mbah Suro berjalan memutar, berlawanan arah jarum jam. Tongkat kayu hitam di tangannya menghentak tanah 3 kali. Masing-masing hentakan menggema terlalu lama untuk ukuran ruang terbuka. "Jangan bicara," katanya pelan namun tegas. Mulai detik ini, setiap kata bisa dianggap sumpah. Raras mengangguk kaku. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan mulai bergerak. Tidak jelas bentuknya, tidak sepenuhnya manusia, tapi cukup nyata untuk membuat bulu kudut berdiri. Mereka berdiri di luar lingkaran lilin, tidak berani masuk atau tidak diizinkan. "Gunung ini tidak menerima orang sembarangan," ujar Mbah Suro sambil menaburkan abu ke udara. "Ia hanya membuka jalan untuk yang berani membayar mahal." Ia berhenti di depan kain putih. "Duduk." Begitu Raras menyentuh kain itu, tubuhnya bergetar hebat. Ingatan-ingatan asing menyusup ke kepalanya. Tangisan perempuan, doa yang dipotong paksa, jeritan yang teredam tanah, semua bercampur, membuatnya mual. "Dengarkan aturannya," kata Mbah Suro. Suaranya kini terdengar seperti datang dari banyak mulut. Pertama, ia mengangkat 1 jari. "Apapun yang kamu lihat malam ini, jangan menyebut nama Tuhan." Angin berdesir tajam, seolah marah. Kedua, lanjutnya, "Jangan menutup mata sepenuhnya. Mereka tidak suka diabaikan. Kamu harus menyaksikan." Raras ingin menangis, tapi air matanya seperti tertahan di balik kelopak mata yang panas. Ketiga, Mbah Suro menatapnya tajam. "Jangan jatuh cinta pada apapun yang datang setelah ritual ini. Kekayaan dari Gunung Kawi selalu cemburu." Di tengah lingkaran, lilin-lilin tiba-tiba meredup serempak. Dari tanah, aroma amis menyeruak semakin kuat. Kain putih di bawah Raras berubah hangat, seolah menyerap detak jantungnya. Mbah Suro mengeluarkan benda kecil dari kantong kain, sebuah cermin retak seukuran telapak tangan. "Lihat," katanya. Raras ragu, tapi ketika ia menatap cermin itu, ia tidak melihat dirinya sendiri. Yang tampak adalah sosok perempuan dengan wajah yang sama, namun matanya hitam seluruhnya dan bibirnya tersenyum terlalu lebar. "Dia adalah kamu setelah perjanjian," bisik Mbah Suro. "Dan kamu adalah dia sebelum diserahkan." Suara gamelan kini terdengar jelas, ritmenya lambat dan berat seperti iringan pemakaman. Bayang-bayang di luar lingkaran mulai merunduk seakan memberi hormat. "Siapa yang akan mengambilku?" tanya Raras dengan suara nyaris hilang. Mbah Suro memadamkan lilin terakhir. "Bukan siapa," jawabnya, "tapi apa." Tanah bergetar halus. Dari bawah kain putih, Raras merasakan sentuhan dingin, bukan seperti tangan, tapi lebih seperti niat. Keinginan yang merayap, menilai, memilih. Nafasnya tercekat, dadanya terasa seperti ditekan dari dalam. Ini bukan pemaksaan, suara itu muncul di kepalanya, bukan di telinga. Ini transaksi. Raras ingin berteriak, tapi yang keluar hanya desahan lemah. Dalam kegelapan, ia menyadari satu hal yang membuat darahnya membeku. Tidak ada satupun makhluk di sana yang bisa menjadi saksi. Tidak manusia, tidak pula arwah. Perjanjian ini akan tercatat tanpa nama, tanpa doa, tanpa pengampunan. Dan ketika lilin kembali menyala satu persatu, Raras tahu sesuatu telah menerima tawarannya. Ia belum mendapatkan apapun,
namun ia sudah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Raras turun dari Gunung Kawi saat fajar hampir pecah. Langit belum sepenuhnya terang, hanya garis pucat di balik kabut tebal yang menggantung seperti asap dupa raksasa. Kakinya terasa ringan, terlalu ringan untuk seseorang yang semalaman diteror rasa takut. Namun, di balik ringan itu ada kehampaan, seolah sebagian dirinya tertinggal di lingkaran lilin hitam. Mbah Sulo tidak mengantarnya sampai bawah. Ia berhenti di batas hutan. "Mulai sekarang," katanya datar, "kamu jangan pernah menoleh ke belakang kalau merasa dipanggil." Raras ingin bertanya kenapa, tapi teringat aturan pertama, jangan banyak bicara setelah ritual. Ia hanya mengangguk, lalu melangkah pergi. Di belakangnya, suara tongkat kayu menghantam tanah sekali. Saat ia menoleh sekilas, tanpa sadar, Mbah Suro sudah tidak ada. Yang tersisa hanya pohon-pohon yang tampak lebih tua dari sebelumnya. Hari pertama berlalu tanpa kejadian aneh. Hari kedua juga. Raras mulai berpikir mungkin semua itu hanya sugesti orang putus asa. Hingga malam ketiga, ketika ia pulang ke rumah kontrakan kecilnya, pintu sudah terbuka. Jantungnya berdegup kencang. Ia yakin telah menguncinya. Di atas meja tergeletak tas kain lusuh. Ia tidak perlu membukanya untuk tahu isinya. Namun rasa takut kalah oleh rasa penasaran. Di dalam tas itu, uang tunai tersusun rapi, pecahan besar, jumlahnya lebih dari yang pernah ia pegang seumur hidup. Tidak ada catatan, tidak ada pesan, tidak ada nama pengirim. Tangan Raras gemetar. Ia tertawa kecil, lalu menangis. Keesokan harinya, rezeki datang bertubi-tubi. Seorang kenalan lama menawarinya pekerjaan dengan gaji tak masuk akal. Utang-utang yang menghantui namanya mendadak lunas, entah oleh siapa. Rekening banknya yang dulu kosong, kini terisi dengan transfer dari sumber yang tidak bisa dilacak. Namun, bersama kekayaan itu, datang pula hal-hal ganjil. Setiap malam Jumat, tepat saat jam menunjukkan pukul 12:01, Raras selalu terbangun. Selalu, tanpa alarm, tanpa mimpi buruk. Matanya terbuka begitu saja, dan dadanya terasa sesak. Dari sudut kamar, terdengar suara nafas lain. Bukan berat, bukan kasar. Terlalu teratur untuk manusia. Ia mencoba menutup mata rapat-rapat, tapi teringat aturan kedua. Jangan menutup mata sepenuhnya. Maka ia hanya memejamkan setengah, menahan air mata yang mengalir ke pelipis. Suara itu semakin dekat, dan selalu berhenti tepat sebelum menyentuhnya. Pagi hari, ia menemukan bekas telapak tangan di kaca jendela. Dari dalam. Sidik jarinya panjang, tidak wajar, dan terasa dingin saat disentuh, meski matahari sudah tinggi. Korban pertama datang tanpa ia sadari. Namanya Dini, sahabatnya sejak SMA. Dini orang pertama yang tahu perubahan hidup Raras. Orang pertama yang bertanya, setengah bercanda, "Lu pesugihan ya?" Sejak itu Dini sering datang tanpa diundang. Duduk lama, menatap rumah Raras dengan mata yang aneh. Bukan iri, tapi lapar. Raras mulai merasa tidak nyaman. Apalagi setiap kali Dini datang, suhu ruangan selalu turun drastis. Suatu malam Jumat, Dini menginap. Raras terbangun seperti biasa, pukul 12:01. Namun kali ini suara nafas itu lebih dari satu. Dari arah ruang tamu, terdengar bunyi langkah pelan, diseret, seolah kaki tidak sepenuhnya menyentuh lantai. Ia ingin membangunkan Dini, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dari celah pintu, Raras melihat bayangan tinggi, kurus, dengan kepala menunduk hampir menyentuh langit-langit. Bayangan itu berhenti di depan kamar Dini. Tidak ada teriakan, tidak ada suara perlawanan. Hanya satu desahan panjang, seperti orang yang akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Pagi harinya, Dini tidak bangun. Wajahnya pucat kebiruan, matanya terbuka lebar, mulutnya membeku dalam ekspresi terkejut. Tidak ada luka. Dokter bilang jantungnya berhenti mendadak.
Namun, Raras tahu. Di leher Dini, ada bekas seperti dicium. Lingkaran samar, dingin, dan tidak manusiawi. Bekas yang sama persis dengan simbol di lingkaran lilin Gunung Kawi. Malam itu, uang kembali muncul di tas kain lusuh. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Raras muntah di kamar mandi. Tangisnya pecah. Ia ingin membuang uang itu, membakarnya, mengugurnya. Tapi setiap kali ia menjauh, uang itu selalu kembali, selalu ada. Di lemari, di bawah bantal, di tas kerja. Suara itu kembali berbisik di kepalanya. Setiap pemberian ada gantinya. Dan kamu sudah setuju. Raras tersadar. Kekayaan ini tidak datang untuk menyelamatkannya. Ia datang untuk menghitung korban. Dan Gunung Kawi baru saja mulai menagih. Sejak kematian Dini, Raras tidak pernah benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat sahabatnya itu berdiri di sudut kamar, tubuhnya tegak tapi lehernya miring tak wajar, seperti disangga sesuatu yang tak terlihat. Bibir Dini bergerak tanpa suara. Namun, Raras tahu apa yang ingin dikatakannya. Kamu tahu, ini akan terjadi. Raras menutup telinganya, tapi suara itu tidak datang dari luar. Ia datang dari dalam kepala, bergaung bersama bisikan lain yang semakin sering muncul. Lebih banyak, lebih dekat, lebih berani. Uang terus berdatangan. Terlalu banyak. Ia membeli rumah baru, mobil, membuka usaha. Orang-orang memujinya, menyebutnya beruntung, menyebutnya sukses. Namun setiap pujian terasa seperti paku yang menancap di dada. Karena setiap lembar uang yang disentuhnya terasa dingin, dingin yang sama seperti bekas di leher Dini. Malam Jumat berikutnya, Raras melanggar aturan pertama. Ia berlutut di kamar mandi, air keran menyala deras untuk menutupi suaranya. Dan untuk pertama kalinya sejak ritual, ia menyebut nama Tuhan dengan suara pecah. Kalau ini salah, hentikan, isaknya. Air di lantai tiba-tiba berhenti mengalir. Keran masih terbuka, tapi tak ada setetes pun yang keluar. Cermin di depannya menghitam, memantulkan bayangan yang bukan miliknya. Wajahnya sama, tapi matanya kosong, dan di belakangnya berdiri sosok tinggi dengan kepala menyentuh langit-langit. Suaranya muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Kamu tidak memanggilnya di tempat kami. Lampu kamar mandi pecah. Kaca berhamburan, melukai kaki Raras. Darah menetes ke lantai, membentuk pola melingkar yang mengingatkannya pada lingkaran lilin di Gunung Kawi. Sejak malam itu, teror tidak lagi menunggu hari Jumat. Di kantor, rekan kerjanya jatuh pingsan setelah menatap Raras terlalu lama. Di jalan, seorang pengemis berteriak histeris sambil menunjuk ke arahnya. Berteriak, "Itu di belakangmu, itu nempel!" Raras mulai menyadari, aturan ketiga juga mulai menagih. Ia mencoba menjauh dari semua orang, tidak berkawan, tidak mencinta, tidak terikat. Namun justru disitulah mereka mendekat. Korban kedua adalah Pak Arman, tetangga barunya. Pria tua itu terlalu ramah, terlalu sering menawarkan bantuan, dan terlalu sering menatap Raras dengan wajah iba, seolah tahu sesuatu. Suatu sore, Pak Arman berkata pelan, "Mbak, rumah ini banyak yang ikut pindah sama sampean." Malamnya, Raras terbangun oleh suara kursi diseret. Pak Arman berdiri di ruang tamunya, telanjang kaki, matanya putih seluruhnya. Dari belakangnya, bayangan tinggi itu membungkuk, seperti sedang mencium ubun-ubunnya. Raras berteriak, melanggar aturan kedua, menutup mata sepenuhnya. Teriakannya berhenti mendadak. Pagi hari, Pak Arman ditemukan meninggal di rumahnya sendiri. Lidahnya tergigit putus. Polisi menyebutnya stroke, tapi Raras tahu, lidah itu diambil karena ia terlalu banyak bicara. Raras akhirnya kembali ke Gunung Kawi. Ia naik sendirian, tanpa izin, tanpa malam Jumat. Hutan terasa marah. Cabang-cabang pohon menutup jalan. Suara langkah mengikuti dari segala arah.
Saat ia sampai di pelataran batu, lingkaran lilin sudah tidak ada, digantikan bercak hitam yang tak bisa dibersihkan. Mbah Suro muncul dari balik kabut. "Kamu melanggar aturan," katanya tanpa emosi. "Aku mau berhenti." Raras terisak. "Ambil semuanya, uangnya, rumahnya, ambil aku sekalian kalau perlu." Mbah Suro menggeleng pelan. Perjanjian tidak berhenti, ia hanya berpindah korban. Ia menunjuk dada Raras. Dan sekarang mereka tidak puas lagi dengan orang di sekitarmu. Kabut menipis. Untuk pertama kalinya, Raras melihat mereka dengan jelas. Sosok-sosok kurus, berwajah manusia setengah jadi, dengan mata hitam mengkilap. Mereka berbisik serempak. "Sudah waktunya kamu membayar sendiri." Saat Raras turun gunung malam itu, ia tahu satu hal yang membuat kakinya gemetar. Korban berikutnya tidak akan datang dari luar. Ia akan datang dari darahnya sendiri. Raras mulai menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Setiap pagi, ia bangun dengan bekas-bekas baru di kulitnya. Goresan tipis seperti dicakar, lebam berbentuk jari, dan satu tanda yang selalu muncul di tempat berbeda. Lingkaran pucat, dingin saat disentuh, seolah darah di bawahnya telah dihisap perlahan. Dokter tidak menemukan apapun. Hasil medisnya sempurna. Terlalu sempurna untuk seseorang yang nyaris tidak tidur. Yang berubah adalah bayangannya. Setiap kali Raras bercermin, bayangannya selalu terlambat sepersekian detik. Saat ia mengangkat tangan, bayangan itu ragu sebelum meniru. Kadang, bayangan itu tersenyum lebih dulu. Kadang, tidak meniru sama sekali. Bisikan kini tidak hanya datang malam hari. Di siang bolong, di tengah keramaian, Raras mendengar suara itu menyebut namanya. Pelan, akrab, seperti kekasih lama yang menagih janji. Suara yang selalu diakhiri kalimat yang sama. "Waktumu hampir selesai." Ia berhenti bekerja, menutup usahanya, mengurung diri di rumah yang dibelinya dengan uang terkutuk. Namun rumah itu tidak pernah sepi. Setiap sudut terasa terisi. Setiap ruangan terasa diawasi. Pada Jumat Kliwon berikutnya, darah pertama benar-benar diminta. Raras terbangun dengan rasa nyeri hebat di perut. Sprei basah oleh darah yang bukan berasal dari luka manapun yang bisa ia temukan. Di lantai kamar, terbentuk jejak kaki basah menuju cermin besar. Di cermin itu, tertulis dengan darahnya sendiri. "Satu dari kamu." Tangannya gemetar. Ia teringat ucapan Mbah Suro. Korban berikutnya akan datang dari darahmu sendiri. Raras berteriak histeris. Ia mengacak-acak rumah, mencari apapun yang bisa dijadikan senjata atau pelindung. Namun setiap benda tajam terasa tumpul di tangannya. Setiap doa terasa hampa di mulutnya. Akhirnya, ia kembali ke Gunung Kawi untuk terakhir kalinya. Malam itu gunung terasa hidup. Pohon-pohon berderit seperti tulang tua. Tanah berdenyut seperti nadi. Di pelataran batu, Mbah Suro sudah menunggu, seolah tahu ia akan datang. "Kamu sudah menerima terlalu banyak," kata Mbah Suro pelan. "Sekarang saatnya mengembalikan." "Apa sebenarnya ritual itu?" Raras berteriak. "Kalian bilang ini pesugihan." Mbah Suro menyenyum getir. "Bukan pesugihan, ini pemindahan nasib." Ia duduk di batu, menatap Raras seperti guru pada murid yang terlambat paham. "Kekayaan yang kamu terima bukan diciptakan, ia dipindahkan dari orang-orang yang seharusnya hidup panjang, dari keberuntungan yang seharusnya diwariskan, dari masa depan yang seharusnya terjadi." "Lalu aku?" Suara Raras pecah. "Dan kamu wadahnya," jawab Mbah Suro. "Dan wadah akan pecah jika terlalu penuh." Kabut terbuka. Di hadapan Raras, muncul sosok yang selama ini menghantuinya. Tinggi, kurus,
Wajahnya terus berubah. Kadang wajah Dini, kadang Pak Arman, kadang wajah Raras sendiri. "Apa yang kalian mau dariku?" Raras berlutut. Sosok itu membungkuk. Wajahnya mendekat hingga napas dinginnya menyentuh kulit Raras. "Yang pertama sudah kamu berikan," katanya serempak dengan banyak suara. "Sekarang kami menagih kelanjutannya." Mbah Suro menutup mata. "Setiap Jumat Kliwon," katanya lirih, "darahmu akan berkurang. Bukan tubuhmu yang mati, tapi keturunan nasibmu." Raras tersentak. "Keturunan?" "Anak," jawab Mbah Suro. "Cucu. Garis hidup yang seharusnya ada. Semuanya akan dibayar satu persatu." Raras tertawa putus asa. "Aku bahkan tidak ingin hidup lagi." Sosok itu tersenyum lebar. "Kami tahu." Dan disitulah Raras menyadari kebenaran paling mengerikan. Ia tidak dipilih karena kemurniannya. Ia dipilih karena keinginannya untuk menghilang. Saat Raras turun dari Gunung Kawi malam itu, ia merasakan rahimnya dingin, kosong, seperti ruangan yang telah disapu bersih. Ia belum mati. Ia masih bernapas. Namun masa depannya sudah dikubur hidup-hidup. Dan bisikan terakhir itu kembali terdengar. Masih ada satu pembayaran terakhir. Tidak ada yang berubah setelah malam terakhir itu. Justru itulah yang paling menakutkan. Raras masih hidup, masih berjalan di bawah matahari, masih berbicara dengan orang-orang yang tidak tahu apapun tentang hutang yang menempel di kulitnya. Ia masih terlihat seperti manusia utuh, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Terlalu tenang. Uang tidak lagi muncul secara tiba-tiba. Kekayaan berhenti bertambah. Namun apa yang sudah ada tidak pernah berkurang. Rumah, kendaraan, rekening, semuanya bertahan. Seperti benda-benda itu telah menemukan pemilik yang sah. Setiap orang melihat Raras sebagai kisah sukses. Tak seorang pun melihat bayangan yang selalu berdiri setengah langkah di belakangnya. Jumat Kliwon pertama setelah perjanjian terakhir datang tanpa tanda-tanda. Tidak ada teror, tidak ada darah, tidak ada bisikan. Raras bahkan sempat berpikir, mungkin semuanya sudah selesai. Hingga ia menyadari satu hal kecil. Ia tidak lagi merasakan apapun. Bukan takut, bukan sedih, bukan bahagia. Saat tangannya terluka oleh pecahan kaca, ia melihat darah mengalir tanpa reaksi. Tidak ada nyeri. Saat ia berdiri di depan cermin, bayangannya kini selalu bergerak bersamaan. Terlalu sinkron, seperti sudah menyatu. Malam berikutnya, ia bermimpi. Ia berdiri di pelataran batu Gunung Kawi, sendirian. Tidak ada lilin, tidak ada Mbah Suro, tidak ada kabut. Gunung itu sunyi seperti kuburan yang lupa didoakan. Dari tanah muncul lubang-lubang kecil, satu persatu. Dari setiap lubang, tangan-tangan pucat keluar, meraba udara, mencari pegangan. Raras mengenali tangan-tangan itu, tangan yang seharusnya belum pernah ada. "Ini garis hidupmu," suara itu terdengar tanpa wujud. "Kami tidak membunuhmu, kami menghentikan kelanjutanmu." Raras terbangun dengan nafas tersengal. Pagi itu, ia menerima undangan pernikahan sahabat lamanya. Ia tersenyum sopan, mengucapkan selamat. Tidak ada rasa iri, tidak ada keinginan, hanya kehampaan. Dokter yang ia kunjungi kemudian menyebutnya keajaiban medis. Secara biologis, kata dokter itu bingung. Organ reproduksi Anda ada, tapi tidak aktif. Seolah-olah waktu berhenti bekerja di sana. Raras mengangguk. Ia sudah tahu jawabannya. Tahun-tahun berlalu. Gunung Kawi tetap ramai. Peziarah datang dan pergi. Doa-doa dipanjatkan. Harapan ditinggalkan. Sesekali,
Ada perempuan muda yang datang dengan mata kosong dan langkah ragu. Perempuan yang membawa putus asa terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Mbah Suro sudah lama menghilang. Namun suatu malam Jumat Kliwon, seorang juru parkir melihat sosok perempuan berdiri di jalur setapak menuju hutan. Wajahnya pucat, pakaiannya sederhana, dan bayangannya tidak jatuh ke tanah. Perempuan itu hanya berkata satu kalimat kepada setiap orang yang ia temui. Pastikan kamu tahu apa yang benar-benar kamu bayar. Tak ada yang mengenalinya, tak ada yang tahu namanya. Namun, di pelataran batu Gunung Kawi, bercak hitam itu kini bertambah satu. Lebih besar, lebih pekat, seperti noda yang tidak pernah kering. Dan jika seseorang cukup nekat berdiri di sana saat malam paling sunyi, mereka akan mendengar bisikan yang sangat pelan. Bukan ancaman, bukan rayuan, melainkan pengakuan. Aku sudah kaya, aku masih hidup, tapi aku tidak pernah pulang. Karena pada akhirnya, Gunung Kawi tidak mengambil nyawa. Ia mengambil masa depan. Dan yang tertinggal, bukan hantu, melainkan manusia yang sudah selesai dengan takdirnya.